Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fathul Khoir dari Setai Muhammadiyah Tulungagung. Saya mahasiswi semester 2 dari Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI. Alhamdulillah, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Dasar. Pada waktu ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Saudari Ervina Dwi Apriliani. Pada pembahasan kali ini kami mengusung tema yakni tentang lingkungan, sumber daya alam, serta pengelolaannya. Kita akan membicarakan 4 poin penting yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti apa sih pengertian sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, tata cara pengelolaannya, serta permasalahan apa saja yang terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, berbicara tentang sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri memiliki pengertian yakni segala hal yang muncul secara alami yang dapat digunakan oleh manusia. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat melimpah sumber daya alam, lingkungannya, serta pengelolaannya. Sumber daya alam sendiri dapat kita bagi yakni berdasarkan sifatnya, potensinya, serta jenisnya. Sumber daya alam sesuai sifatnya yakni terbagi menjadi 3, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti manusia, tumbuhan, mikroba, dan sebagainya. Terus yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni sumber daya alam yang tidak ada batas atau tanpa batas, seperti sinar matahari, angin, dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk sumber daya alam sesuai potensi, ini dapat kita lihat dari segi pemanfaatan. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam fisiknya, seperti emas, batu bara, ya kan, fisiknya dapat kita gunakan. Selanjutnya ada sumber daya alam yang dimanfaatkan berdasarkan energinya, seperti panas bumi, sinar matahari, udara, dan sebagainya. Ada juga sumber daya alam yang dimanfaatkan sesuai ruangnya, seperti tanah lapang, ruang angkasa, dan sebagainya. Nah, untuk sumber daya alam sesuai jenisnya, ya kan, berdasarkan jenisnya, itu ada sumber daya alam yang hayati dan non hayati atau biotik dan abiotik, seperti itu. Untuk hayati mungkin bisa kita katakan contohnya seperti manusia, tumbuhan, mikroba, dan sebagainya. Abiotik berarti lawannya. Untuk pengelolaannya sendiri, ya kan, pengelolaannya itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2 hal yang penting. Poin yang pertama mungkin bisa kita ambil yakni tentang pendayagunaan serta pelestarian. Jadi hal ini tuh berkaitan tentang pelestarian lingkungan sekitar, lingkungan sumber daya alam, akan tetapi juga beriringan dengan pemanfaatan yang baik. Jadi di antara 2 hal tersebut seimbang, antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan sekitar. Terus yang kedua, pengelolaan itu ada juga yang kait-mengait, atau bisa kita katakan seperti ini, manusia apabila memanfaatkan satu sumber daya alam pasti akan memanfaatkan yang lainnya, seperti itu. Jadi untuk pengelolaan yang kedua seperti ini kita membutuhkan untuk pemikiran seperti sumber daur ulang, ya kan, didaur ulang, pelestarian lingkungan sekitar, dan sebagainya. Baiklah, sekiranya sampai sini saja presentasi saya. Untuk tema selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh
saudari kita Ervina Dwi Apriliani. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Dwi Apriliani, Prodi PAI semester 2 STEM Muhammadiyah Tulungagung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa Fathul Qohir. Saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan terkait sumber daya alam. 1. Masalah kependudukan. Banyak masalah-masalah kependudukan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Masalah kependudukan merupakan masalah yang kompleks. Satu permasalahan akan berimplikasi timbulnya masalah lain. Masalah-masalah kependudukan tersebut antara lain: A. Pengangguran, B. Kemiskinan, C. Kesehatan di pendidikan. Masalah kependudukan tidak serta-merta muncul tanpa alasan. Faktor utamanya berasal dari permasalahan lingkungan. Tanpa lingkungan hidup yang bersih dan terlindungi, tujuan pembangunan utama akan sulit tercapai. Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 diperparah dengan kebakaran hutan yang memusnahkan sumber-sumber daya alam dan mengganggu transportasi udara. Dalam periode sesudah pemulihan krisis lingkungan hidup, Indonesia menghadapi tantangan amat berat akibat hilangnya sumber daya alam dan meningkatnya pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan terhentinya kemajuan pembangunan. Kerusakan terus-menerus pada lingkungan akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan menghambat pertumbuhan serta menyulitkan masyarakat dalam mencari nafkah atau dalam kurung masalah kependudukan. 2. Masalah lingkungan. Lingkungan adalah istilah yang dapat mencangkup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Beberapa permasalahan lingkungan hidup adalah antara lain: A. Pencemaran dalam kurung air, tanah, udara, dan suara. B. Permasalahan sampah. C. Eksploitasi dan lain-lain. Salah satu faktor utama penyebab hal tersebut adalah kegiatan aktivitas manusia seperti merokok, kegiatan rumah tangga, dan perkantoran yang secara tidak sengaja telah mencemari lingkungan dengan limbah. Pembakaran sampah dan transportasi dapat diketahui faktanya di lapangan tentang kondisi transportasi yang banyak mengeluarkan emisi karbon yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon dan menyebabkan global warming dan terjadi degradasi lingkungan. Permasalahan-permasalahan seperti itu telah menimbulkan permasalahan sosial yang sangat kompleks, mulai dari kemiskinan, kelaparan, gangguan kesehatan yang tidak lain hal itu disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan ekologis. Perbaikan lingkungan haruslah dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Pengelolaan lingkungan dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, usaha kita ialah memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara beraneka pola. Pertama ialah pengelolaan lingkungan secara rutin. Kedua ialah perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga ialah perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai suatu akibat proyek pembangunan yang sedang direncanakan. Keempat ialah perencanaan pengelolaan lingkungan yang memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan baik secara sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.
Sumber daya alam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melakukan berbagai pembangunan secara berencana dan bertahap tanpa mengabaikan pemerosotan dan juga kestabilan. Untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan rakyat, maka pemanfaatan faktor-faktor perekonomian harus dimaksimalkan karena faktor tersebut yang menentukan arah perekonomian selanjutnya. Sumber daya alam adalah suatu faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin banyak sumber daya alam yang diperlukan untuk kegiatan produksi yang pada akhirnya mengurangi ketersediaan sumber daya alam, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kelemahan pada pengelolaan sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan cara menguras sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan akibatnya, imbasnya pada mereka sendiri harus membayar mahal kegiatan ekonominya karena kerusakan lingkungan. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang melimpah dan melimpah. Sudah sewajarnya Indonesia bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan berupa kekayaan yang sangat berlimpah. Kesimpulan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya alam telah berubah menjadi pengeksploitasi alam. Dengan bertambahnya populasi manusia dapat berimplikasi pada menipisnya sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam perlu dijaga keseimbangannya dan juga kelestariannya agar tetap dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi harus tetap ada pembatasan penggunaan agar tidak terlalu tereksploitasi. Ada beberapa konsep pengelolaan sumber daya alam, yaitu A. Konsep pelestarian penggunaan sumber daya alam. B. Konsep hubungan kait-mengait. Banyak permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sumber daya alam karena kelemahan negara berkembang terletak pada pengelolaan sumber daya alamnya secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah mensejahterakan rakyat dan membangun manusia Indonesia yang utuh, seimbang, dan selaras sehingga memberikan gambaran kualitas hidup yang lebih mantap. Semua itu dapat dicapai dengan kesungguhan dan perlindungan terhadap sumber daya alam sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara meratap. Demikian presentasi dari saya dan Anissa Fathul Khoir. Apabila ada kurang lebihnya, saya dan Anissa Fathul Khoir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.